Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini nggak usah pakai disclaimer ya guys, karena hari ini adalah video terakhir gua. Mohon maaf ya buat teman-teman semua, mohon maaf semua, karena mulai sekarang gua harus fokus ngurusin laporan SPT tahunan guys, untuk klien-klien gue yang sudah ada gitu, orang pribadi maupun perusahaan gitu. Gue harus fokus untuk mereka minimal sampai mungkin April lah atau Mei gitu. April lah gue akan full untuk ngurusin klien-klien gue yang sudah ada gitu. Biasalah ya kalau konsultan pajak kan bulan-bulan Februari, Maret, April tuh udah pasti sibuk lah, bulan-bulan yang nggak bisa tidur gitu. Tidur setiap jam 2 pagi, jam 3 pagi setiap hari gitu, sampai akhir April. Itu hal yang biasa terjadi, jadi mohon maklum ya teman-teman semua. Oke. Eee, saya akan tetap bikin video-video yang khusus-khusus, yang penting-penting seperti PPN final yang masih kita tunggu nih sampai sekarang gimana peraturannya masih belum jelas, atau nanti kalau peraturan mengenai yang UMKM 500 juta free pajak itu, kalau udah ada peraturannya, cara lapornya bagaimana, itu pasti akan gua update, gitu. Cuman udah nggak bisa rutin lagi mulai sekarang. Cuman yang penting-penting aja nanti gua akan update, gitu. Oke, seperti kata pepatah ya teman-teman, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya, itu adalah hukum alam yang sudah pasti terjadi, hukum abadi di dunia ini ya. Jadi untuk sementara kita harus berpisah dahulu guys. Nanti setelah klien-klien gua selesai semua, sekitar mungkin awal Mei gitu, bulan Mei lah ya, barulah agak senggang waktunya gua akan kembali ke YouTube untuk Anda semua. Gitu. Oke. Jadi melalui video ini guys, gua sangat berterima kasih ya. Banyak sekali terima kasih buat teman-teman semua, buat Anda semua yang nonton di video ini ya. Anda semua yang sudah menonton ini, Anda sudah sangat banyak mensupport gua gitu ya. Terima kasih banyak lu sudah mensupport channel ini dari kecil banget. Gua membangun ini dari kecil banget, dari subscriber cuman 200, 300, 400, 500, berkembang jadi 1000. Nggak nyangka tuh bisa subscriber 1000 gitu loh. Sama sekali nggak nyangka bisa dapat subscriber 1000. Terus berkembang jadi 2000, 3000, 4000, 5000. Akhirnya 10.000 gitu. Buset dah, sebuah channel 10.000 subscriber, sama sekali nggak kebayang gitu. Sekarang udah 14.000, mungkin bentar lagi 15.000, nggak tahu juga gitu. Ini semua adalah berkat Anda semua guys. Jadi thanks banget, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Itu guys. Eh, Gara-gara channel ini ya dan Instagramnya juga, gue jadi punya teman dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia gitu. Ada dari Amerika, dari Malaysia, dari Australia yang tanya-tanya tentang pajak gitu. Orang orang Indonesia maksudnya yang tinggal di sana gitu. Nah, dari seluruh Indonesia ada kontak gua. Dari Sulawesi, dari Bali, Surabaya, Subang, Pati, Jawa Timur, Bandung, Sumatera, Kalimantan, sampai ke timur juga ada, timur jauh juga ada yang hubungi gua gitu, ngobrol-ngobrol tentang pajak, diskusi gitu ya. Wah, dari seluruh Indonesia loh ya, dari seluruh Indonesia, nggak ada provinsi yang ketinggalan gitu. Nggak kebayang gue bisa punya banyak teman di mana-mana. Terima kasih buat Anda semua ya, terima kasih banget. Gua sangat bahagia sekali bisa jadi bagian dari hidup Anda gitu. Jadi teman bagi Anda semua. Gue senang gue bisa berbagi ilmu, berbagi informasi, di mana sebenarnya informasi itu kan gratis ya. Cuman informasi ini mungkin bermanfaat bagi beberapa orang gitu, yang mungkin dalam masalah tertentu, dalam kondisi tertentu gitu. Gue senang banget gue bisa berbagi, walaupun sedikit mungkin gue bisa membantu permasalahan-permasalahan bagi Anda gitu, terutama di bidang perpajakan gitu guys. Oke, seingat gue pada awalnya ya, gue pertama kali mulai bangun channel ini tuh masih kecil, saat itu nggak kebayang channel ini tuh bisa sampai sebesar hari ini gitu. 14.000 itu lumayan banyak ya, 14.000 kalau kita bandingkan yang gede sih masih kecil, tapi untuk level perpajakan 14.000 itu udah sangat besar gitu. Waktu itu gua hanya berusaha konsisten aja, mungkin sekitar bulan Mei, bulan Juni, baru gua betul-betul konsisten gitu, mulai bikin video secara konsisten tentang perpajakan gitu. Gua bikin setiap hari, dari Senin sampai Jumat gue bikin nggak ada berhenti satu hari pun. Satu hari itu bisa ngabisin sekitar 4 jam. 4 jam hanya untuk bikin satu video setiap hari, termasuk editing sampai publish gitu. Itu pun editingnya sangat-sangat sederhana. Video itu sangat-sangat sederhana. Jadi gue fokus sama konten, sedangkan editing gue nggak bikin banyak karena sulit sekali editing itu. Gitu. Dan seiring berjalannya waktu, kebetulan ada momentum Undang-Undang HPP terbit.
Nah, ini udah aku tunggu-tunggu nih sejak sejak awal tahun udah ada isu kan tentang PPS kan. Begitu undang-undang HPP terbit, nah saat itulah momentumnya dapat gitu, momentumnya dapat, ada program PPS, kebetulan gue cukup menguasai gitu, gue cukup menguasai sejak TA 2015 yang dahulu itu gitu. Banyak orang nggak percaya gitu ya, gue memulai bisnis ini gitu, bukan bisnis ya, kerja ya. Gue mulai kerja itu dari kantor koko gue. Jadi koko gue tuh dulu konsultan pajak, sampai sekarang masih besar gitu konsultannya. Gue kerja di kantor dia itu dulu sebagai kurir gitu. Jadi gue ini kurir, gue ini memulai karir gue di dunia perpajakan sebagai kurir gitu. Tukang antar-antar SPT. Jadi zaman dulu kan nggak ada online, dulu tuh manual semua. Jadi gue bawa SPT setumpuk gitu ke KPP, kantor pajak, tanda tangan oleh si WP kan, di tanda tangan, gue bawa ke KPP, gue lapor SPT-nya. Dari satu satu KPP ke KPP yang lain. Gue bawa SSP itu waktu masih ada 5 lembar SSP kan, waktu itu ada SSP ada 5 lembar. Mungkin teman-teman udah nggak ingat gitu. SSP ada 5 lembar, gue bawa ke kantor pajak, ke bank, gue bawa duitnya, bayar, di stempel, tanda tangan, dikasih lembar ketiga untuk kita lapor gitu. Waktu itu semua masih manual. Gue naik motor kemana-mana gitu, ngantar SPT, ngantar SSP ke semua KPP gitu. Jadi gue hampir hafal hampir semua KPP di Jakarta gitu. Semua Jakarta tuh gue hafal KPP-nya di mana. Karena gue waktu itu nganter dari satu KPP ke KPP yang lain, kurir gitu. Nah, sampai akhirnya gue mulai bisnis ini di tahun 2013. Gue masih ingat waktu 2013 gue memutuskan, oke, gue nggak mau kerja lagi sama orang, gue mau mulai bisnis. Dan gue mau bisnis apa? Nah, gue keingat dengan kerjaan awal gue di dunia perpajakan gitu. Jadi gue mulai berbisnis di konsultan pajak. Dan waktu itu juga agak-agak panjang ceritanya gitu. Nah, ketika 2016-2017 dimulailah TA, ya, Undang-Undang Pengampunan Pajak, ya, Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak. Nah, gue sudah berdiri berarti kan sudah 3 tahun. Nah, waktu itu gue betul-betul rame gitu ya, betul-betul rame, dan gue betul-betul ngikutin tuh dari awal sampai akhir Undang-Undang TA itu. Bahkan judul tesis S2 gue, kan gue kuliah di S2 Trisakti ya tentang perpajakan. Gue spesialis, judul tesis gue tuh tentang tax amnesty gitu. Jadi gue kuliah S2 tuh 2015. 2016, 17 kan udah mau selesai. Nah, di tesis gue di S2 itu gue khusus membahas tentang TA gitu. Waktu itu kan TA udah mau selesai, jadi sudah ada database-nya, sudah ada apa namanya, statistik udah keluar gitu. Jadi gue udah bisa bikin tesisnya. Nah, bahkan itu jadi bahan penelitian tesis gue gitu. Jadi gue cukup detail mengetahui tentang TA yang dulu itu. Nah, di tahun 2018, ketika bisnis gue sedang baik-baik saja, sedang bagus-bagusnya gitu, gue memutuskan berhenti gitu. Gue berhenti dari bisnis pajak ini gitu. Gue betul-betul stop. Gue tinggalin semua, gue kasih semua bisnis gue ke saudara gue gitu, ke koko gue untuk diurusin gitu. Gue betul-betul stop, nggak ngerjain sama sekali gitu. Karena gue mau bikin bisnis yang baru gitu. Gue mau berbisnis yang baru. Gue mau waktu itu bikin bisnis perfilman gitu. Gue mau bikin film gitu. Nah, disitulah gue jatuh dan bangkrut. Jadi habis semua. Waktu itu gue sudah investasi kemana-mana, sudah mau bangun tim dan sebagainya, tapi habis semua gitu, bangkrut. Nah, banyak orang bilang gitu bahwa, oh, awal ini goblok sih, bego sih gitu. Bisnisnya bagus-bagus kok ditinggalin semua, lagi bagus bisnisnya nggak ada yang salah kok ditinggalin. Udah gitu bangun bisnis baru bangkrut pula gitu. Ada yang bilang gua sampai bodoh, sebodoh itu gitu. Ngapain sih bangun bisnis baru dari nol dengan modal yang segitu besar gitu, padahal bisnis yang sekarang udah bagus gitu. Nah, memang itu perjalanan hidup, guys. Itu perjalanan hidup. Disinilah gue belajar gitu, guys. Bahwa tidak ada baik dan buruk sebenarnya. Sebenarnya itu nggak ada baik dan buruk. Setiap kejadian dalam hidup kita ini tuh memang it's supposed to be happen. Gitu loh. Hal-hal itu memang seharusnya terjadi dalam hidup gue. Gitu. Memang semua itu memang seharus terjadi supaya gue bisa mencapai hal-hal yang lebih baik ke depannya. Dan itu terbukti hari ini. Terbukti hari ini gitu, guys. Semua yang gue dapatkan hari ini, itu adalah akibat dari akumulasi kejadian-kejadian di masa lampau kemarin, di hari-hari kemarin gitu, yang banyak buruknya sebenarnya, gitu. Bayangkan, coba kalau gue bayangkannya, gue nggak berhenti bisnis di tahun 2018. Nah, dan gue tetap berjalan di bisnis seperti biasa gitu, seperti konsultan pajak yang lain gitu. Maka gue nggak akan sampai kepikiran mau beli kamera contohnya. Kan gue mau bikin film, gue beli kamera mahal loh. Oke, gue mesti beli audio ini nih.
Ini audio nih, ini 5 juta harganya guys. Audio device gitu. Dan masih banyak lagi, gue beli lighting dan sebagainya gitu. Semua peralatannya gitu. Yang kalau gue nggak beli itu semua, ya gue nggak bikin YouTube. Gitu, gara-gara gue beli barang-barang itu semua lah dan akhirnya gue bangkrut, makanya gue kepikiran bikin YouTube. Kalau gue nggak punya alat-alat ini semua, gue nggak bikin YouTube hari ini. Gitu. Jadi semua kejadian dalam hidup ini tuh, baik ataupun buruk, memang itu semua adalah pengalaman yang memang harus gue alami. Gitu. Harus gue hadapin, harus terjadi dalam hidup gue sebagai bagian dari perjalanan hidup ini untuk menggiring gue sampai diri gue hari ini. Gitu guys. Kalau gue nggak bikin YouTube, kita semua nggak ketemu. Gue nggak ketemu Anda semua gitu. Oke. Nah, kenapa gue bikin YouTube? Karena kejadian-kejadian yang dulu itu terjadi. Gitu guys. Jadi semua tahapan dalam hidup ini tuh memang perlu untuk terjadi kepada gue dan kepada kita semua gitu ya. Supaya kita bisa sampai ke hari-hari yang kita inginkan dalam hidup kita. Gitu guys. Gue masih ingat ketika awal-awal gue memulai konsisten di YouTube ya. Gue bikin YouTube yang nonton tuh nggak ada yang nonton gitu. Gue live Instagram, mungkin 1 bulan pertama, 2 bulan pertama gitu ya, gue live Instagram yang nonton 1 orang. Itu teman gue sendiri gitu. 2 orang, teman gue sendiri. Gue masih ingat tuh, gue lihat mereka datang, ini teman gue nih. Saudara gue nonton. Mungkin dia kaget, kenapa sih Awan sih nge-live Instagram gitu. Dia nonton, masuk sebentar, keluar lagi. Masuk, keluar lagi. Itu hal yang biasa gitu. Gue mengalami masa-masa itu gitu loh. Masa-masa bikin YouTube nggak ada yang nonton. Bikin live Instagram nggak ada yang nonton gitu. Nah, jadi 0 orang yang nonton. Waktu itu gue mengalami hal itu dan gue rasa semua YouTuber yang hari ini sukses mengalami hal itu. Gitu. Semua orang berbisnis di dunia YouTube yang sukses hari ini pernah mengalami masa-masa itu. Gitu guys. Tapi gue terus konsisten. Bikin YouTube, nggak pernah berhenti Senin sampai Jumat setiap hari. Gitu. Dan nggak pernah bolong. Nggak mau tahu moodnya bagaimana, nggak mau tahu. Bagaimanapun cerita di hari itu gue nggak mau tahu. Pokoknya begitu malam hari sampai, gue mesti bikin video untuk publish besok pagi. Gitu. Nah, kan kita tahu bahwa banyak orang tuh gagal bikin YouTube karena nggak konsisten. Gitu. Kenapa? Dia nggak konsisten karena hidup dia nyaman-nyaman aja. Sedangkan gua mengalami hari yang buruk tuh banyak sekali. Gua mengalami kejadian yang buruk dalam hidup gua tuh banyak sekali. Sehingga begitu gua bikin YouTube gak ada yang nonton, biasa aja. Gua terus jalan gitu. Gua nggak peduli gitu. Dan akhirnya terbukti berbuah dengan baik. Gitu. Nah, sama seperti ketika gua bangun bisnis yang tadi gua bilang itu, banyak orang mencemooh gua dong. Kenapa sih gua sampai ninggalin bisnis yang sudah ada, gua sampai bela-belain full time gua di bisnis yang baru gitu. Banyak orang ngebodoh-bodohin gua karena gua membuat sebuah keputusan yang ekstrim gitu. Sama ketika gua bikin YouTube juga sama. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang respect, nggak ada yang support gitu. Teman-teman ya cuman bilang, "Oke, bagus Wan, support," gitu. Tetapi nggak ada yang nonton gitu. Mereka nggak nonton juga anyway. Nah, jadi kita semua ketika kita membuat sebuah keputusan dalam hidup ini, memanglah kalau kita belum berhasil itu nggak ada yang support. Itu wajar, hal yang wajar. Itu bagian dalam hidup kita yang harus kita alami gitu, harus kita jalanin supaya kita bisa belajar dari kehidupan ini. Gitu guys. Kalau gua tidak mengalami berbagai pengalaman-pengalaman buruk itu, yang gua dibilang bodoh dan sebagainya sama orang gitu ya, gua nggak akan sampai di hari ini gitu loh. Gua mungkin akan menyerah di awal-awal gua bikin YouTube. Mungkin gua akan menyerah karena gua tidak mengalami masa-masa yang buruk dulu itu gitu. Oke, tapi karena gua sudah mengalami masa-masa itu, maka ketika hari ini gue konsisten, nggak ada yang nonton pun gue tetap jalan. Gitu. Itulah pengalaman hidup. Ya. Oke, guys, gue akan putarkan sebuah video, 1 menit doang ya, video 1 menit ini dari Netflix. Kalau teman-teman punya Netflix, lu bisa nonton satu film yang namanya I'm Not Your Guru. Gitu. Ini film tentang motivasi dari Anthony Robbins. Oke, kita nonton sebentar ya guys. Because if you're going to blame people for all the shit, you better blame them for all the good too. If you're going to give them credit for everything that's fucked up, then you have to give them credit for everything that's great. Because life is not so simple and black and white. My mother beat the shit out of me. She loved me. She was freaked out I was going to leave. I was a source of everything. I blame her for all the beauty in my life. I blame her that I have the woman I have in my life because I cherish my wife because I know what the opposite is.
I blame her for the capacity to feel and care. I blame her for my insatiable hunger to end suffering for any human I can. Because I suffered a ton. If she had been the mother I had wanted, I would not be the man I am proud to be. If we can realize that life is always happening for us, not to us, game over. All the pain and suffering disappears. Oke, itu dia guys. Oke. Nah, jadi Anthony Robbins ini salah satu motivator yang terbaik di dunia saat ini ya. Terbaik dan termahal ya gitu. Dia bilang bahwa life is happening for us gitu, not to us. Oke, artinya hidup itu tuh terjadi memang untuk kita gitu, bukan kepada kita, bukan untuk nimpa kita, tetapi memang untuk kita gitu. Semua hal-hal yang baik ataupun buruk terjadi dalam hidup kita itu memang terjadi diperuntukkan untuk kita gitu, bukan kepada kita. Oke. Intinya semua rangkaian-rangkaian kejadian dalam hidup gua ini atau Anda semua atau kita semua itu tuh memang sudah dirancang untuk terjadi sampai gua bisa ada di hari ini gitu guys. Semua itu terjadi untuk gua gitu. Kalau hal-hal tadi itu tidak terjadi dalam hidup gua, segala macam keburukan dan kegagalan dan bangkrut dan sebagainya itu, gua nggak akan bisa sampai di hari ini gitu guys. Dan gua nggak ketemu pada Anda semua gitu. Gue nggak bikin YouTube dan nggak ketemu lu semua. Gue mungkin masih santai-santai aja di kantor sebagai bosnya konsultan pajak dan sebagainya gitu. Tapi semua itu terjadi supaya gue bisa mengambil hikmahnya, gue bisa belajar dari proses ini, dari rasa sakit ini, dari semua yang gue alami ini, untuk gue bisa sampai pada hari ini. Dan kita bisa ketemu di sini gitu. Semua proses ini terjadi supaya gue bisa bertumbuh dan terus bertumbuh dan menuju ke tingkatan yang lebih tinggi lagi dalam hidup gue ini. Gitu. Oke, sudah cukup guys sesi motivasinya. Nah, next-nya channel Pajak Smart ini mau gue bawa kemana gitu ya. Gue akan ceritakan bahwa kedepannya untuk channel Pajak Smart ini ya, kedepannya selain terus mengembangkan bisnis konsultan pajak gue seperti biasa, gue akan fokus pada pelatihan, edukasi, dan ngajar gitu. By the way, gue ini pernah jadi dosen loh ya. Jadi bulan depan gue akan kembali ngajar, mulai jadi dosen lagi gitu. Gue dulu pernah jadi dosen di sebuah kampus di Tangerang gitu ya. Dulu gue pernah ngajar, terus dipecat gitu karena gue terlalu baik sama mahasiswanya. Gitu. Bercanda ya. Karena bukan dipecat guys, gue resign karena nggak sempat waktunya gitu guys. Sekarang nanti beberapa bulan lagi gue akan mulai ngajar lagi. Jadi dosen. Jadi, selain itu gue juga akan membuat pelatihan, mengembangkan bisnis di pelatihan atau coaching gitu ya, yang mengajar, gue mengajar bagaimana caranya seorang karyawan yang bekerja di kantor itu bisa membangun bisnis konsultan pajak gitu. Bangun bisnis konsultan pajak hingga bernilai 1 miliar per tahun gitu, tanpa harus ikut brevet, tanpa harus menguasai ilmu-ilmu teknis pada awalnya gitu. Nah, memang pada awalnya gue bikin channel ini tuh untuk itu guys. Kalau teman-teman nonton video-video gue awal-awal sebelum ada PPS gitu, memang dari awal tuh gue bikin channel ini tuh tujuannya untuk itu guys, gitu, untuk melatih para calon konsultan pajak yang baru gitu loh. Oke, jadi dari dulu tuh awal-awal gue bikin tuh video-video promosi untuk itu gitu. Gue sudah bikin kurikulumnya tuh, gue udah bikin skripnya untuk video-videonya gitu, udah selesai gitu. Tetapi belum sempat gue launching dan tiba-tiba ada program PPS muncul. Nah, karena program PPS muncul, semua momentum gue berubah. Semua gue fokuskan untuk mengedukasi tentang PPS gitu. Nah, tapi nanti setelah bulan Mei, gue akan benar-benar kembali ke fokus untuk bisnis konsultan gue dan juga bisnis pelatihan ini, melatih calon-calon konsultan pajak gitu. Kebahagiaan gue adalah ketika gue bisa melihat orang-orang yang selama ini mungkin hidupnya biasa-biasa aja, mungkin seorang karyawan dan sebagainya, terus lu bisa berkembang dan bisa memiliki bisnis lu sendiri gitu. Lu bisa sukses dalam bisnis, bisa menjadi seorang konsultan pajak profesional dan punya kerajaan bisnis itu sendiri. Nah, disitulah kebahagiaan gue itu bisa betul-betul fulfill gitu, betul-betul terpenuhi gitu guys. Oke, itu aja guys untuk video perpisahan hari ini ya. Gue akan kembali sekali-sekali di YouTube ketika ada peraturan terbaru yang penting gitu. Dan mudah-mudahan di bulan Mei nanti gue akan bisa kembali rutin di YouTube gitu guys, untuk Anda semua gitu. Ya, sebenarnya gue sedih banget. Gue harus berhenti sementara ini ya. Kayak semacam ada bonding gitu loh antara gue dan Anda gitu. Kayak semacam ada ikatan antara kita semua itu ya, antara saya dan Anda gitu, kita semua.
kayak ada emosi sedih gitu, gue harus ninggalin YouTube ini untuk waktu 2-3 bulan ke depan. Ada ketakutan dalam diri gue bahwa nanti setelah 3 bulan lagi, wah para penonton gue kemana nih? Nanti udah nggak nonton lagi channel gue dan sebagainya gitu. Mungkin udah nggak ingat dengan channel gue gitu. Tapi ya ini terpaksa guys, ini terpaksa gue harus lakukan. Gue sementara harus memprioritaskan untuk klien-klien gue yang sudah mempercayakan gue untuk mengerjakan perpajakannya gitu. Gue harus selesaikan dong semua kerjaan ini sebelum deadline-nya kan gitu guys. Oke, gitu guys. Sekali lagi guys, thank you. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih yang tak terhingga untuk Anda semua yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini ya. Tanpa Anda semua, channel ini tuh hanyalah sampah digital aja gitu. Hanyalah sampah digital, tempat gua ngoceh-ngoceh, tempat gua ngomong-ngomong berbagai informasi tentang pajak yang nggak ada guna gitu guys ya. Nah, kalau channel ini dirasa bermanfaat buat Anda semua, buat teman-teman, disitulah kebahagiaan gue sesungguhnya sebenarnya gitu guys. Untuk gue bisa sharing, gue bisa berbagi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu guys. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman.